Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar wabarakatuh. Sobat Bilik Hijau? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun ya. Kembali lagi di channel YouTube Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Mita Triani dalam podcast Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Jawa Timur. Baik, Sobat Bilik Hijau, tema kita pada hari ini adalah terkait dengan persetujuan lingkungan. Nah, untuk membahas tema tersebut sudah hadir dua narasumber kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Peri. Oke, gimana nih kabarnya Waalaikumsalam. hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Pak Ferry ini merupakan fungsional pengendali dampak lingkungan hidup pada bidang tata lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ya. Nama lengkapnya Pak Ferry Indarto ya. Kemudian narasumber kita kedua nih kita sapa. Assalamualaikum Pak Rifan. Ya, ini Pak Rifan ini saya panggil Pak Rifan atau Mas Rifan? Mungkin Mas saja. Mas Rifan saja Namanya ya. Mas. Mau kelihatan lebih muda ya, jadi dipanggil Mas Rifan. Baik Mas Rifan, baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Semangat baik, ya. sehat. Oke, alhamdulillah ya. Nah, baik Sobat Bilik Hijau bahwa setiap kegiatan pembangunan itu pasti akan menghasilkan dampak ya, baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif ya. Jadi di sini dibutuhkan komitmen setiap pelaku usaha kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan ya, untuk mencegah terjadinya tentu saja kerusakan lingkungan ya. Oke, kemudian nih Pak Ferry ya, sekarang lagi hot-hotnya ya isu terkait dengan persetujuan lingkungan. Nah ini pada kesempatan hari ini kita akan bahas kupas tuntas ya. Baik, kalau begitu sebenarnya hal pertama apa sih yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatannya? Gimana? Oke, siap. Ya. Terkait dengan usaha kegiatan. Jadi Ji. memang bagi sobat bilik hijau ketika melakukan usaha kegiatan pastikan harus memenuhi dulu. Jadi setiap sobat bilik hijau yang melakukan usaha kegiatan harus mempunyai izin usaha. Yang pasti itu kan yang tadi kita sampaikan. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada juga PP 22. Kalau kita di PP 22 itu jelas salah satu persetujuan lingkungan itu merupakan bagian dari 3 persyaratan dasar. 3 persyaratan Ya, dasar. jadi persyaratan dasar untuk mendapatkan suatu izin usaha yang pertama adalah kesesuaian tata ruang. Kesesuaian tata ruang. Jadi sobat beli hijau kalau mau melakukan kegiatan usaha kegiatan pastikan bahwa lokasi yang dipilih atau lokasi, direncanakan ya. itu memang secara peruntukannya boleh. Jadi misalkan jangan sampai nanti milih lokasi pemukiman mau dibangun industri di situ. Wah, Tidak sesuai tentu saja ya. itu nanti jadi permasalahan banyak. Iya, Kemudian itu yang pertama kesesuaian tata ruang. Yang kedua baru ke persetujuan lingkungan yang nanti akan kita bahas lebih banyak di acara podcast ini. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan mereka wajib untuk mendapatkan PBG atau SLF, persetujuan bangunan gedung. Nah kalau mungkin bahasanya kalau kita mengenal IMB lah, IMB. izin mendirikan bangunan. Ya. Dengan adanya aturan baru ini mungkin bukan diganti ya bahasanya, ada istilahnya ada PBG. Nah PBG itu harus sesuai juga dengan persetujuan lingkungan. Jadi 3 persyaratan itu sifatnya berjenjang ya, saya bahasanya berjenjang, tidak bisa lompat-lompat gitu. Jadi harus kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, baru nanti penerbitan PBG. Setelah itu semua baru monggo untuk mendapatkan perizinan berusaha. Jadi harus berjenjang itu Sobat Iya. Pilih Hijau ya, tidak bisa melompat-lompat. Ya. Oke, baik, kalau begitu berarti yang namanya persetujuan lingkungan itu terintegrasi ya dalam perizinan berusaha seperti itu Pak Ferry? Ya, jadi memang kait dengan mungkin bahasanya gini ya, 3 persyaratan itu merupakan dasar. Misalnya tadi persyaratan dasar harus dipenuhi.
harus Baik, dipenuhi baik, untuk ya. mendapatkan perizinan. Itu kuncinya itu sih sebenarnya. Itu yang apa ya, yang kadang-kadang eh, pelaku usaha itu kan saya punya sukanya di sini lah, padahal kalau sesuai juga ada Iya, prosesnya, ada oke, lama nanti. betul, Betul. betul. Jadi harus sesuai sekali ya, kalau Iya, tidak betul. otomatis tidak bisa lanjut ke Betul. jenjang berikutnya. Ya. Oke, baik Pak Ferry. Nah, kemudian tadi ada persetujuan lingkungan tuh yang saya dengar itu udah di jenjang nomor 2 kalau nggak salah Iya, Pak betul. Ferry ya. Iya. Nah, sebenarnya persetujuan lingkungan itu apa sih dan Oke. kenapa itu begitu penting ya untuk dimiliki oleh pelaku kegiatan? Ya, terkait dengan persetujuan lingkungan, kalau secara eh, narasi ya, Mbak, Ya. yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan itu sudah diatur di pasal 1 PP Pasal 22 tahun 2021 terkait ketentuan umum. Oke. Jadi kalau yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan itu, mohon maaf nggih, jadi terkait Ya. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah Jadi daerah. itu secara nomor bahasanya seperti itu. Eh, Kenapa harus apa ya? Seberapa pentingnya sih Ya, persetujuan lingkungan? Oke. Jadi persetujuan lingkungan ini merupakan bahasanya komitmen ya, perjanjian dari pelaku usaha ke pemerintah bahwa dia nanti ketika melakukan kegiatan itu akan melakukan ABC terhadap pengelolaan lingkungannya. Pengelolaan lingkungannya ya. Jadi mereka paham ketika saya berlakukan kegiatan ini saya nanti harus misalkan saya harus mengolah air limbah seperti ini, mengelola untuk misalkan dia menghasilkan emisi, saya harus mengelola emisi seperti ini, kemudian terkait dengan lalu lintas, kemudian bagaimana sih dengan mungkin dampak dari ini ya, kesempatan kerja dengan kegiatan ini kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah peningkatan ekonomi nggih. Baik, tapi kan ekonomi juga masyarakat sekitar harus terangkat. Nah, disitulah di dalam dokumen persetujuan lingkungan itu akan mengatur semuanya sehingga untuk menjamin bahwa semua pengelolaan usaha kegiatan itu tidak akan memberikan dampak negatif, tetapi yang pasti lebih dampak positifnya. Oke, seperti itu. Jadi memang isu-isu tersebut harus diangkat dan itu harus ada pelaporannya gitu ya Pak Ferry ya. Iya, terkait dengan pelaporan atau wajib di situ. Wajib. Jadi laporan ini mereka kita juga sebagai instansi yang memberikan persetujuan ini juga bisa melakukan controlling apakah memang benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, nah monggo nanti ada mungkin sesi selanjutnya ya terkait dengan pengawasan ya. Itu ranahnya sudah di sana. Sana ya udah di pengawasan bahkan penegakan hukum mungkin ya seperti itu. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Iya betul, karena memang setiap pelaku usaha harus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan lingkungan karena pasti kegiatan mereka itu akan menghasilkan dampak ya, baik itu positif maupun negatif. Dan dalam hal ini yang akan kita naikkan itu kalau bisa dampak positifnya. Seperti itu ya Ferry ya. Oke. Baik, kemudian nah ini ya tadi udah di persetujuan lingkungan itu apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebenarnya siapa sih ya yang harus memiliki persetujuan lingkungan? Monggo, Mas Rifat ya. Oke, jadi siapa saja yang harus memiliki persetujuan lingkungan? Baik, memang setiap pelaku usaha dan atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan itu. Jadi kenapa kita garis bawahi usaha dan atau kegiatan ya? Jadi memang untuk kegiatan usaha pastinya dari sektor swasta ya, sektor swasta, dan untuk kegiatan pastinya umumnya yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang baik sektor swasta ataupun pemerintah wajib memiliki persetujuan lingkungan. Karena ketika kita lihat ya misal proyek dari pemerintah pun misalkan kita tahu pembangunan misal bendungan, waduk ataupun bahkan jalan, jembatan seperti itu kan juga pasti memiliki dampak lingkungan. Jadi baik dari kegiatan pemerintah pun memang harus memiliki persetujuan lingkungan. Jadi semua ya harus
pemerintah kah, Swasta. kah, ya. Betul. Jadi semuanya harus memiliki persetujuan lingkungan. Ya karena itu tadi di awal pasti mereka akan memiliki Memiliki dampak dampak, terhadap lingkungan. betul, ya. Oke, kemudian ini nih persetujuan lingkungan siapa saja itu semua ya. Nah, terus sekarang terkait kewenangan ini, Ya. kewenangan siapa saja yang mengeluarkan persetujuan lingkungan tersebut. Ya, terkait dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Jadi kalau kita bilang kewenangan sudah diatur juga di dalam PP ya 22. Salah satunya bahwa kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan itu yang pertama mengikuti kewenangan penerbitan perizinan berusaha. Oke. Misalkan dia itu industri besar, misalkan industri rokok lah, industri rokok, dia masuk usaha besar. Udah diatur di situ bahwa nanti yang menerbitkan perizinan berusahanya adalah provinsi, misalkan provinsi. Jadi secara otomatis persetujuan lingkungannya itu ada di provinsi gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kita juga harus mengingat apakah lokasi kegiatan itu lintas kabupaten ataupun lintas provinsi. Misalkan kalau misalkan pembangunan jembatan lah. Kalau pembangunan jembatan itu kaki-kaki jembatan itu berada di satu kabupaten ya cukup di kabupaten itu saja. Tetapi kalau kaki-kaki itu ada yang di misalkan daerah mana ya kalau sini misalkan antara Tuban dengan daerah Jawa Tengah, Bojonegoro sama itu kan perbatasan semua. Perbatasan. Salah satu kakinya di Bojonegoro, satunya di Jawa Tengah. Nah, itu jadi kewenangan pusat. Yang ketiga biasanya terkait pengaturan kewenangan perairan. Jadi kalau kita kewenangan provinsi saat ini di 0 sampai 12 mil ya. Ketika aktivitas kegiatan itu di 0,12 mil itu menjadi kewenangan provinsi, kalau di atas 12 mil menjadi kewenangan pusat. Gitu. Itu secara umum gitu kok pembagiannya. Secara umum ya, tapi sebenarnya mungkin kalau ada yang lebih khusus lagi ada bisa kita mengacu kemana itu Pak Ferry mungkin ada peraturannya perundangannya seperti apa? Terkait dengan kewenangan ini harus ini ya bahasanya kalau kita tadi mungkin secara umum ada penapisannya. Jadi kalau penapisan dokumen itu dua outputnya, jenis dokumen dan kewenangan. Jenis gitu. dokumen dan kewenangan. Itu penapisan. Kalau kita bicara contoh banyak ya. kita ambil yang simpel saja lah, yang simpel. Misalkan kegiatan hotel lah, hotel. Misalnya hotel ya. Tapi hotel di situ ternyata juga ada tempat rekreasinya dan isinya di situ banyak KBLI dah, banyak KBLI. Karena kalau hotel sendiri kan punya KBLI sendiri, terus wisata adanya sendiri. Tapi pengelolanya satu dalam satu tahap. Nah itu kita harus merinci per KBLI ini kewenangan siapa? Karena bisa juga ini ada yang kewenangan pusat, ada yang kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi. Nah, secara umum akan diambil ditarik menjadi kewenangan tertinggi. Kalau di dalam tata tata itu ada beberapa kewenangan, kita ambil kewenangan tertinggi. Sama-sama kegiatan utama ya, dalam kegiatan utama. Itu yang pertama. Kalau itu kewenangan di pusat ya udah gitu. Nanti ikut di pusat, tapi kalau di daerah itu terkait dengan kewenangan atau jenis dokumen monggo nanti banyak lagi. Kalau dokumen tadi udah ada AMDAL, kalau PR ada SPPR. Itu lebih lanjutnya. Lanjut. Oke, baik Pak Ferry tadi mengatakan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki dokumen ya. Boleh dong disebutkan misalnya dokumen apa aja dan kriteria-kriteria apa misalnya si pelaku usaha ini dia wajib dokumen A, si ini wajib B. Nah, seperti apa itu? Pak. Mungkin Mas Rifan. Mas Rifan. Ya, memang untuk tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Jadi terkait penapisan memang outputnya adalah kewenangan ada di mana dan jenis dokumennya apa. Ketika sudah tahu kewenangannya ada di mana, nah untuk penentuan jenis dokumen sendiri sudah diatur di salah satu peraturan menteri turunan dari PP 22 yaitu di peraturan menteri LHK nomor 4 tahun 2021. Ya. Jadi di sana di lampiran permen tersebut sudah diatur
untuk beberapa sektor ya Bu ya. Jadi misal kegiatan industri nanti ada di sektor perindustrian, misalnya kegiatan terkait kehutanan nanti ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dan itu sudah terbagi untuk masing-masing KBLI Bu. Nah nanti ketika mungkin Sobat Bilik Hijau saya mempunyai kegiatan ini dengan KBLI ini. Nah ketika memang ingin tahu untuk jenis dokumennya apa, silakan nanti bisa diketikkan, misal sudah download ya Permen LHK 4, nanti bisa diketikkan untuk kegiatan ini nanti penentuan jenis dokumennya berdasarkan apa. Jadi sudah ada untuk besaran AMDAL, nanti pengaturannya dari segi apa, misalkan dari luas lahan terbangun atau luas bangunan. Nah nanti dapat disesuaikan dengan besaran yang dimiliki oleh Sobat Bilik Hijau. Jadi kegiatan saya dengan luasan segini, nanti jenis dokumennya apa? Betul. Ketika memang masuk AMDAL dan itu memang kegiatan tersebut masih ada rencana pengembangan dan itu masuk besaran AMDAL, ya nanti harus menyusun AMDAL dengan kewenangan yang tadi sudah diatur berdasarkan PP 5 tahun 2021. Berarti tadi di PP berapa tuh Pak Riwan? Nomor 4 ya? Permen LHK. Ya. Permen LHK nomor 4 tahun 2021. 2021. Nah, Sobat Bilik Hijau di situ sudah tercantum semua ya. Ternyata misalnya dia dikatakan dia dokumennya wajib AMDAL gitu. Kriterianya seperti ini. Iya. KLUPL kriterianya seperti itu, dan mungkin dari sampai tahap SPPL ya. Iya, seperti sampai itu. dengan SPPL. Sampai dengan Jadi, SPPL. Ya. di Permen LH4 itu mengatur jenis dokumen mulai AMDAL, KLUPL sampai dengan SPPL. Dan sepengetahuan saya itu sudah terintegrasi juga dengan sistem OSS ya. Jadi penapisan bisa secara manual kita lihat di Permen LH ataupun masuk ke sistem OSS. Di sistem OSS tinggal nanti lihat di persetujuan, nanti ada di pemenuhan persyaratan dasar ya, pemenuhan persyaratan dasar, milih persetujuan lingkungan, masukkan saja KBLI, nanti tinggal dipilih mau misalkan biasanya kan tadi ya luas yang saya sampaikan Mas Riwan, luas bangunan, kebutuhan air, dia mengambilnya air bawah tanah, air sungai itu diatur juga. Tinggal pilih aja dia butuhnya apa. Nanti akan di situ langsung keluar di sistem. Oh, wajibnya SPPL, UKLUPL ataupun AMDAL. Gitu. Jadi kemungkinan untuk errornya itu kecil banget ya, kecil sekali ya kalau seperti itu ya Pak. Karena dia akan otomatis. Yang ya. jadi permasalahan adalah ketika pelaku usaha punya seupdate KBLI. Nah itu dia. Itu. Jadi agak membingungkan mungkin ya Pak Ferry ya, ketika dia punya seupdate KBLI. Kalau secara prinsip, secara umum KBLI ketika disandingkan semua KBLI jenis, misalkan KBLI pertama SPPL, KBLI kedua cukup AMDAL, KBLI ketiga UKLUPL, ya nanti diambil yang tertinggi. Yang tertinggi. Nah ngomong-ngomong nih, mumpung belum lebih jauh ya, saya dengar Pak Ferry Mas Rivan tadi bilang KBLI, sebenarnya apa tuh sih KBLI itu sendiri? Iya, jadi KBLI itu kan klasifikasi baku lingkungan usaha kalau kesalah. Jadi ya KBLI itu sudah diatur di PP 5 tahun 2021 dan ada pembagian dari beberapa sektor. Jadi untuk PP nomor 5 tahun 2021 itu kan terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Ya memang di sana untuk lampiran sudah terbagi untuk masing-masing sektor dan itu punya KBLI masing-masing. Jadi setiap jenis kegiatan pasti memiliki KBLI. Bu. Setiap jenis kegiatan pasti memiliki KBLI. Usaha kegiatan pasti punya KBLI. Jadi di sini tergantung berarti pelaku usaha kegiatan di yang mana jadi ya. Jadi memang yang sering kita temukan itu kan kurang tahunnya ya, bukan kadang-kadang ke KBLI banyak. KBLI itu mungkin di atas 2000 ya, 1000 berapa saya lupa. Jadi kalau kita bilang antara KBLI hotel kemudian dengan apa ya homestay itu beda. Padahal kalau kita kan sama aja itu tempat nginep juga ya. KBLI-nya beda. KBLI beda. Jadi kita lihat ya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang tadi disampaikan KBLI itu mengatur lebih detail
terkait dengan usaha kegiatan. Misalkan ini Ya. kegiatan yang kemarin coba saya temukan itu kegiatan klub malam. Oke, klub Klub malam malam ya. itu 2 KBLI. Jadi satu yang hanya klub malam saja. Yang kedua klub malam yang kegiatan usaha utama itu penjualan minuman beralkohol. Itu beda KBLI-nya. Iya. Nah saya itu kira makanya sama ya. memang kadang-kadang ini memang perlu sekali penguatan atau sosialisasi dari instansi-instansi teknis ya Betul, terkait penerjemahan KBLI. Karena Betul. kadang kita nemukan si pelaku usaha memilih KBLI itu, tetapi ternyata ketika pembahasan dokumen bukan itu Dia bukan rencananya. KBLI itu. Jadi itu yang kasihan sekali bagi kita sih ya monggo itu untuk diperbaiki dulu di sistem di NIB ya. Sekarang kan pelaku usaha harus wajib mempunyai NIB, nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha. Nanti dari nomor izin berusaha dia akan melakukan pemilihan. Oke. KBLI-nya mana aja yang dia. Nah, Yang itu, mana ya. aja. Itu seingat saya pertama kali kita menghadapi paling banyak itu setelah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Iya. Tahun 2021 itu kadang pelaku usaha saya punya kegiatan ini tolong dong carikan KBLI-nya. Oh, yang mana yang pas gitu ya. Mana Kita yang juga cocok bingung. ya. Kita kan bukan harus paham semua sektor. Iya. Kalau begitu untuk supaya tidak terjadi kesalahan pemilik KBLI itu sebenarnya yang harus dilakukan itu seperti apa Pak Ferry? Iya, jadi pemilihan KBLI sebenarnya nanti biasanya dari instansi teknis. Instansi teknis Iya, dalam hal misalkan ini. kalau dari dia mengarah ke sektor-sektor pariwisata, kehotelan, monggo diskusi sama teman-teman dinas pariwisata. Jangan sampai salah gitu loh. Ketika salah, karena kita juga sering menemukan itu ketika dia sudah nginput ternyata salah. Ya kan kasihan juga di NIB-nya itu kan mau nggak mau harus dihapus ya. Dihapus dan diulang lagi gitu. Enggak, harus dihapus. Cuma proses penghapusan ini cukup lah. Oh, cukup lama. Karena kan NIB kan produk dari BKPM ya, pusat ini di situ. Pusat. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jangan salah Sobat Bilih Hijau ya ketika dia Memilih memilih KBLI yang KBLI, mana. ya. Seperti itu. Jadi Sobat Bilih Hijau mungkin harus bekerja sama ya atau berkoordinasi dengan instansi terkait. Oke, baik, menarik sekali Sobat Bilih Hijau. Nah, kemudian ini nih di Jawa Timur sendiri ya. Di Jawa Timur sendiri bagaimana kalau untuk persetujuan lingkungannya? Prosesnya, alurnya, mungkin persyaratannya ya sampai persyaratan seperti mungkin apa? sebagian nanti akan saya jawab. Sebagian lagi Mas Ferry ya. Mas Rifan. Oke, Ya. monggo. Baik, dengan persetujuan lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur, Sobat Bilih Hijau bisa masuk Oke. di JOS Jatim. JOS Jatim. COSS. Jadi ini OSS versi Jawa Timur lah. Iya. Jadi selama ini merupakan aplikasi yang sangat banyak membantu kita, khususnya di kita di perjalanan lingkungan. Dengan aplikasi ini semua pelaku usaha lebih mudah, nggak harus banyak ke konsultasi ke kantor. Iya, betul. Cukup lihat di aplikasi itu pemenuhan persyaratannya cukup, mari kita proses. Ya, jadi di JOS Jatim itu sudah mengatur terkait persyaratan yang harus dipenuhi, jangka waktunya dan semuanya paperless. Silakan masukkan, upload data-data itu diupload. Di situ. Jadi lebih memudahkan sebenarnya ya. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan efisiensi waktu, tidak perlu bolak-balik konsultasi ke DLH Jawa Timur. Kemudian mungkin bisa dipantau nggak sih? Misalnya sedang proses nih, sudah di tahap mana atau seperti apa? Ada 2 screening. Pertama cek administrasi. Nanti ada teman-teman di DLH yang melakukan verifikasi administrasi dan kebetulan saya Mas Rifan ini lebih ke OBD teknis. Jadi melihat terkait dengan substansi. Kita pun akan kembalikan dokumen itu memang kalau secara persyaratan mungkin dilampirkan, tapi tidak sesuai. Tidak sesuai gitu jadi. Itu kan kita kembalikan melalui sistem dan si pelaku usaha ataupun si
pemohon itu kan paham, oh saya kurangnya di sini, nggak usah ke sini lah, nggak usah ke DLH. DLH sudah banyak, kita tamunya udah cukup banyak Bu. Cukup banyak ya sama bilik hijau ya. Oke, jadi di sana kelihatan ya Pak Ferry ya, Betul. misalnya kurangnya apa, ada catatannya, Iya. ada reportnya, jadi seperti itu. Jadi nanti itu kalau dari sisi pelaku usaha nanti kan ketika mereka melihat di akunnya masing-masing nanti ada lognya Bu. Jadi ada riwayatnya. Oke. Riwayatnya mungkin sudah mengajukan ke JOS tanggal berapa, jam berapa kayak gitu. Terus kalau memang dari verifikator untuk administrasi memang masih ada catatan, nanti catatannya apa bisa dilihat di situ dan nanti Bisa dipenuhin ya, gitu betul. kekurangannya apa. Heeh. Jadi sudah memang betul-betul transparan gitu Pak Ferry ya, kemudian Iya. paperless juga ya, jadi ada upaya 3R di sana ya. Oke, baik sekali. Oke, kemudian nah ini lewat JOS Jatim. Sebenarnya JOS Jatim itu apa sih, J-nya apa gitu, O-nya apa, S-nya apa, S-nya apa, karena mungkin sobat bilik hijau di sana kan ada yang nggak paham tuh apa sih JOS itu, kok seperti minuman apa gitu, seperti itu ya, gimana Extra coba? Jos. Oh nggak Mas Rifan. ya. Enggak. Jadi Ya. JOS itu Jatim Online Single Submission ya untuk kepanjangannya. Jadi OSS-nya Jawa Timur lah, gampangannya mungkin seperti itu ya. Jadi di sana memang ada beberapa sektor ya, kurang lebih sekitar 18 sektor perizinan yang di provinsi. Jadi Oke, 18. tidak hanya lingkungan hidup saja ya. Jadi memang ada beberapa sektor lain yang memang perizinannya di provinsi juga bisa mengajukan melalui JOS Jatim tersebut. Ya, salah satunya memang sektor lingkungan hidup dan spesifiknya mungkin nanti persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan. Jadi sama ya, berarti JOS sama OSS, tapi kalau JOS itu versinya Jawa Timur. Jadi lebih mengakomodir terhadap perizinan yang tidak belum diakomodir di OSS. Di OSS. Oke. Jadi mungkin seperti melengkapi gitu, bisa nggak dikatakan Pasti. begitu? Jadi kita misalkan gini, kita di sektor lingkungan hidup ya. Iya. Kalau di OSS itu kan saat ini sudah terintegrasi dengan AMDALNet ya. AMDALNet kan terkait dokumen lingkungan. Dokumen lingkungannya. Tetapi terkait dengan pertek ya, ujian teknis, Iya. itu kan belum ada. Nah akhirnya kita membuat aplikasi itu bagi pelaku usaha yang untuk permohonan pertek pembuangan air limbah ataupun terkait pertek pengelolaan untuk emisi seperti apa, itu lewat itu juga. Lewat sana Ya, juga. gitu. Jadi dengan sistem ini kita lebih tanpa transparan, yang pasti, Transparan, tentu saja paperless. transparan. Jadwal semua bisa dilihat lah. Iya. Kita tidak ada ini dusta di antara kita. Ya, tidak ada dusta di antara kita ya, seperti Iya. lagu ya. Ya betul sekali, karena situ terlihat jelas tanggal Iya. sekian dia Iya, ini, betul. tanggal sekian dia ini dikembalikan karena apa, Iya. catatannya Iya. jelas. Iya. Oke, jadi sobat bilik hijau di sana nggak usah ini lagi tanya ini kenapa kok lama gitu ya, kendala apa sih? Nah itu seperti, jadi sobat bilik hijau yang paham sendiri ya. Baik sobat bilik hijau, semakin menarik nih ya sepertinya pembicaraan kita pada hari ini ya Mas Rifan ya. Oh, Mas Rifan ngangguk-ngangguk ya. Baik, sambil minum bolehlah Pak Ferry, Mas Rifan monggo sambil minum nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kalau begitu, misalnya ada satu kasus ini Pak Ferry, misalnya suatu pelaku usaha kegiatan gitu ya, dia udah memiliki dokumen lingkungan, entah itu AMDAL kah atau UKL UPL kah atau sebagainya. Nah, terjadilah perubahan ya, misalnya penanggung jawab ataupun mungkin kapasitas produksi atau apa seperti itu. Jadi seperti apa itu? Bagaimana? Iya, jadi begini Bu Mita, ketika kita pelaku usaha ya, sebagai bilik hijau ini melakukan bahasanya mungkin pengembangan atau mungkin penciutan juga. Oke, bisa ya, nggak cuma Mohon maaf ngembangin karena ya. mungkin dia punya usaha dengan kapasitas 1000, kemudian kemarin mungkin karena kena COVID lah ya, akhirnya drop, sekarang dia nggak bisa 100.000 lah, saya hanya di 200 saja. Itu juga mereka wajib untuk melakukan perubahan agar tanggung jawab dia juga berkurang. Oke, ya. Tidak sama dengan Yang waktu awal ya. iya, jadi gitu. Kemudian misalkan dia punya luas lahan
2 hektar, tapi 1 hektar karena Iya. butuh untuk penguatan usaha, dia akhirnya 1 hektar harus dilepaskan lah untuk modal usaha, untuk modal ya usaha harus kurangin gitu bisa. Ataupun iya. kalau yang lagi maju dia melakukan pengembangan, aja. pengembangan kapasitas. Jadi kembali lagi, ketika suatu pelaku usaha itu melakukan perubahan, baik itu perubahan kapasitas, perubahan penanggung jawab, perubahan mungkin pengelolaan pemantauan, itu wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan, tetapi pengenaannya berbeda-beda. Sebagai contoh gini, dia kapasitas produksinya tetap sama, jumlah karyawannya juga sama, kemudian luas lahan juga sama. Cuma dia mungkin dulu membuang air limbahnya ke sungai, tapi dengan sekarang dia punya mungkin lebih sadar dan lain-lain, bisa dimanfaatkan kembali. Nah, di situ dia harus melakukan perubahan persetujuan lingkungan, tapi tidak perlu melakukan perubahan dokumennya secara menyeluruh, tetapi hanya di perubahan pengelolaan pemantauannya saja. Yang dulu dibuang ke sungai, sekarang dia nggak tahu untuk dikembalikan lagi untuk proses produksi ataupun untuk penyiraman. Nah, itu juga perubahan. Tapi kalau yang perubahan dokumen harus dengan perubahan persetujuan lingkungan yang harus dilengkapi dengan perubahan dokumen, itu misalkan dia punya lahan 5 hektar, mengembangkan lagi 5 hektar, berarti total 10. Nah, itu sangat dimungkinkan dia harus perubahan dokumen. Jadi baik AMDAL, kalau AMDAL nanti perubahannya macam-macam juga. AMDAL itu bisa karena perubahannya sangat besar dan memberikan dampak dampak penting baru, dia wajib mungkin AMDAL baru. Atau ternyata perubahannya nggak terlalu banyak, dia bisa adendum pun nanti dibagi adendum tipe A, B, dan C gitu kalau AMDA. Kalau UPL ketika ada perubahan ya tetap saja bahasanya, kalau dulu orang kita mengenal revisi ya, sekarang enggak, ya bahasanya ya tetap bikin UPL gitu. UPL baru. Ya. Oke, jadi itu berarti tergantung dengan perubahan apa Iya, yang iya. dilakukan Jadi ya. di aturan itu dijelaskan ada kurang lebih 13 perubahan. 13 perubahan. Jenis perubahannya. Jenis perubahan yang nanti udah dikelompokkan juga. Mungkin nanti sesi lain lah ya kita jelaskan karena itu cukup rigid juga, harus bagaimana melakukan perubahan dokumen itu. Oke, itu udah ranah yang udah beda ya. Baik, nah terkait tadi persetujuan lingkungan itu ada expired nggak ya atau masa berlaku seperti itu? Enggak. Untuk persetujuan lingkungan sebenarnya tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan tadi. Ya. Sepanjang tidak ada perubahan. Sepanjang tidak ada perubahan, misal memang Bapak Ibu dulu masih bernama izin lingkungan ya mungkin ya, masih bernama izin lingkungan, dan ketika itu memang tidak ada perubahan sesuai dengan 13 kriteria tadi ya. Kalau memang masih sesuai ya izin lingkungan tersebut masih berlaku. Ya. Oke. Tapi ketika dia terjadi perubahan, berarti perizinan lingkungan itu juga ya harus mengikuti regulasi yang juga. baru. Oke, baik, seperti itu. Baik Bapak Ferry, Mas Rifan, sudah cukup banyak ya yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Kemudian mungkin ada catatan-catatan Mbak Ferry, Mas Rifan ya, himbauan mungkin kepada sobat Bilik Hijau di luar sana. Monggo silakan. Ya, baik, sobat Bilik Hijau. Bagi sobat Bilik Hijau yang mau melakukan usaha kegiatan, pastikan bahwa semua persyaratan tadi kalau kita bilang mulai dari tata ruang, terus pemilihan KBLI juga harus diingat, jangan salah lagi ya. Kemudian aspek-aspek yang lain, misalkan ternyata kegiatan memang berpengaruh terhadap lalu lintas, monggo diproses itu dulu di teman-teman teknis lainnya, baru masuk ke kita. Insya Allah semuanya itu kan timelinenya sesuai gitu loh, jadwalnya sesuai. Kita itu mohon maaf, kita sekarang di pemerintahan sudah diatur juga. Ketika ada masuk dokumen, ini hanya dikasih waktu 22 hari kerja. Untuk UKLUPL. Untuk AMDAL kurang lebih sekitar 70-an ya, saya kurang 72 hari kerja. Itu harus kita selesaikan gitu loh. Nanti jangan sampai nanti ada cerita kok lama. Nah,
itu. padahal Jadi mohon untuk Iya. ketika melakukan pastikan semuanya sudah clear ya, bahasanya mungkin sudah clear sehingga nanti bisa berjalan lebih smooth lah. lancar gitu ya, sesuai dengan Lancar. timeline yang sudah Betul, ada ya. gitu. Tentu saja karena kita di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sendiri tidak mungkin akan menghalang-halangi Betul. ataupun menghambat tidak. Tapi ketika semua dokumen, semua persyaratan sudah lengkap dan sesuai, kita akan memprosesnya sesuai dengan SOP SOP yang ya. sudah ada. Iya. Baik sekali. Mungkin dari Mas Rifan ada himbauan atau catatan-catatan kepada Sobat Bilik Hijau? Ya, mungkin tadi dari segi awal untuk pengajuan persetujuan lingkungan. Mungkin ketika memang dokumen itu sudah tersubmit, ya memang kami harapkan dari Sobat Bilik Hijau ya, ketika menyusun dokumen, entah itu disusun sendiri atau memang menggunakan konsultan, diharapkan ya mereka dapat mengetahui substansi dokumen yang mereka susun sendiri. Nah, itu kan karena nanti berpengaruh kepada pengelolaan dan pemantauan. Jadi di dokumen lingkungan itu kan pasti ada pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus disusun, yang harus dikerjakan ya, yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ya. Oke, baik Sobat Bilik Hijau, jadi setelah kita melakukan berbagai pembicaraan terkait dengan persetujuan lingkungan ya Pak Ferry, kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah bahwa persetujuan lingkungan tadi adalah keputusan ya kelayakan lingkungan hidup atau persyaratan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, yang kedua adalah bahwa persetujuan lingkungan itu wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha ya. Jadi sebelum lanjut yang lain, itu dulu yang harus dimiliki. Nah, Sobat Bilik Hijau, jika masih ada pertanyaan itu yang belum terjawab dapat menuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Nantikan podcast Bilik Hijau selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya ya. Saya undur diri, Mita Triani, pamit. Salam bumi. Pasti lestari.